Usai resmi dibuka pada Senin pagi, KTT World Water Forum di hari ini hingga 24 Mei mendatang akan diisi dengan perundingan-perundingan tingkat menteri untuk membahas integrasi tata kelola air. Lalu seperti apa penyelenggaraan KTT sejauh ini? Jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo di arena KTT WWF Bali akan menyampaikan untuk Anda. Marcelina, apa saja agenda KTT WWF yang sudah berlangsung sejauh ini? Rangkaian KTT World Water Forum ke-10 di Bali sudah dimulai tepatnya dari tanggal 18 Mei 2024 dan masih akan berlangsung sampai tanggal 25 Mei 2024. Dan sejauh ini kalau kita merunut acara demi acara yang sudah digelar, misalnya dari tanggal 18 Mei kemarin, para delegasi dan tamu negara yang sudah hadir langsung diajak untuk menikmati tradisi dan budaya Bali dengan digelarnya upacara Segara Kerti dan juga Balinese Water Purification atau melukat. Ini menjadi kesempatan bagi penyelenggara termasuk bagi Indonesia untuk bisa menunjukkan tradisi masyarakat Bali atau kearifan lokal yang terkait dengan pemanfaatan air bagi kebaikan bersama. Kemudian di tanggal 19 Mei ketika para tamu negara terutama kepala negara, utusan khusus atau pimpinan organisasi internasional termasuk Presiden Joko Widodo sudah hadir di Bali, ini menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyambut langsung para tamu negara melalui welcoming dinner atau makan malam, jamuan makan malam yang digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, dan kita sudah saksikan bersama bagaimana momentum tersebut menjadi kesempatan yang memberikan kesan begitu positif bagi tamu negara untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan sesuai dengan pertunjukan-pertunjukan budaya Nusantara, kemudian juga jamuan makan malam yang mendapatkan respon positif. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 20 atau kemarin ada opening ceremony atau upacara pembukaan KTT World Water Forum yang digelar di kawasan Nusa Dua Bali. Dalam opening tersebut juga turut menyampaikan sambutan adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Presiden World Water Council Loy Fushong yang menekankan terkait dengan apa saja tujuan dari World Water Forum ini. Salah satunya seperti Indonesia menyampaikan sejumlah inisiatif untuk menjadikan Bali atau KTT World Water Forum ini sebagai titik balik dari sejumlah pencapaian di bidang kebijakan air yang sampai sejauh ini belum cukup maksimal, belum cukup inklusif dan belum terintegrasi, sehingga diharapkan dari adanya KTT World Water Forum ini bisa menjadi semacam alarm atau pengingat begitu untuk kembali kepada tracknya atau jalurnya untuk memperbaiki sejumlah tata kelola air di dunia. Selain itu, di tanggal 20 kemarin ini menjadi hari yang cukup padat dalam penyelenggaraan KTT World Water Forum. Setelah digelar opening, ini langsung dilanjutkan dengan high level meeting atau pertemuan setingkat kepala negara, di mana yang turut berbicara dalam high level meeting ini adalah para kepala negara, kemudian pimpinan organisasi internasional seperti dari Majelis Umum PBB, kemudian juga dari sejumlah negara yang memang memiliki kepentingan-kepentingan secara khusus atau mendapatkan perhatian khusus dari segi tata kelola airnya yang mana masih perlu mendapatkan perhatian. Selain itu di tanggal 20 kemarin juga ini digelar adanya Fair and Expo atau pameran yang menampilkan proyek-proyek terkait pengelolaan air baik itu dari swasta atau dari pemerintahan. Fair and Expo ini kemarin juga turut dibuka oleh Ketua DPR RI sekaligus juga perwakilan dari International Parliamentary Union atau IPU, Puan Maharani ini kemarin turut membuka sesi parlemen sekaligus juga Fair and Expo tersebut, yang mana disampaikan dalam kesempatan itu bahwa parlemen-parlemen di dunia termasuk dari Indonesia diharapkan bisa mendukung kebijakan yang pro terhadap tata kelola air seperti dari sisi penganggaran ataupun mendukung pemerintah untuk melakukan hydrodiplomasi, diplomasi yang berbasis pada kebijakan pro untuk tata kelola air. Ini diharapkan bisa dimunculkan atau didorong oleh parlemen-parlemen dunia untuk bersinergi bersama dengan pemerintah masing-masing negara. Kemudian di hari yang sama di tanggal 20 ini juga sebelum sejumlah kepala negara termasuk Presiden Joko Widodo meninggalkan Bali usai mengikuti high level meeting, mereka bersama-sama melakukan penanaman bakau atau mangrove di Tahura Ngurah Rai. Ini menjadi kesempatan juga untuk mereka bisa melakukan
carbon offset atau ini mereka semacam membayar begitu adanya sejumlah emisi yang dihasilkan dari perjalanan mereka dari negara masing-masing ke Provinsi Bali atau terkait dengan emisi-emisi yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata yang berada di Bali. Ini kemudian mereka melakukan penanaman bakau secara bersama-sama yang juga nanti akan diikuti oleh para pejabat setingkat menteri ataupun delegasi sampai dengan hari terakhir penyelenggaraan KTT World Water Forum. Dan seperti tadi Anda sampaikan di pembuka, Febrian dan Valerie, bahwa sampai dengan tanggal 24 Mei nanti masih akan ada pertemuan-pertemuan setingkat menteri di area Nusa Dua atau di venue utama KTT World Water Forum. Pertemuan ini sifatnya ada yang tertutup begitu karena ini membahas terkait dengan pertimbangan-pertimbangan politis untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan deliverable hasil dari KTT World Water Forum ini, dan kami masih akan menantikan apakah inisiatif yang disampaikan oleh Indonesia ini akan disepakati dalam pertemuan-pertemuan setingkat menteri sampai dengan tanggal 24 nanti, di mana salah satu inisiatif yang diusulkan oleh Indonesia adalah akan ada 100 sampai dengan 120 proyek strategis yang diharapkan ini bisa disepakati dalam KTT World Water Forum ke-10 kali ini. Dan untuk sementara demikian terkait dengan agenda-agenda yang sudah digelar dan nantinya akan digelar, kembali ke studio. Ya Marcel, kemudian bagaimana dengan dampak dari KTT World Water Forum ini terutama untuk pariwisata di Bali? Ya, terkait dengan multiplier effect atau dampak secara ekonomi terutama untuk sektor pariwisata yang cukup utama di Bali ini seperti disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kemarin ketika menyampaikan konferensi pers, kemudian juga menghadiri langsung pawai budaya. Ia mengatakan bahwa dari gelaran KTT World Water Forum ini diperkirakan ada sebanyak 30.000 sampai dengan 50.000 kedatangan, baik itu oleh tamu negara, delegasi, para menteri, staf ataupun panitia penyelenggara yang ada di terkait dengan KTT World Water Forum dari 30.000 sampai 50.000 orang ini. Kalau kemudian diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 34 juta rupiah berkaca pada gelaran KTT-KTT sebelumnya, maka kesempatan atau perputaran uang yang bisa terjadi dari KTT ini bisa mencapai 1 triliun hingga 1,5 triliun rupiah untuk sektor pariwisata meliputi akomodasi, transportasi, tiket pesawat yang dihabiskan, dan juga diharapkan dapat melakukan belanja terhadap UMKM, produk-produk UMKM lokal. Nah, dari potensi tersebut bukan hanya berdampak positif untuk pariwisata, tapi juga dalam jangka panjang ini diharapkan gelaran KTT World Water Forum ataupun perhelatan internasional yang digelar di Bali bisa berdampak positif untuk kepemimpinan Indonesia di masa mendatang, dapat meningkatkan kepercayaan dunia, kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia, sekaligus juga diharapkan ini bisa ada sejumlah warisan seperti yang tadi kami sampaikan, proyek-proyek strategis yang bisa dimunculkan ataupun peluang investasi yang bisa dibuka dari digelarnya setiap pertemuan internasional di Provinsi Bali. Dan juga ada harapan dengan adanya KTT World Water Forum ini tentunya bisa memberikan dampak positif sesuai dengan temanya adalah Water for Shared Prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama, di mana air ini menjadi elemen yang juga begitu penting dalam sektor pariwisata, pemanfaatan air yang ramah lingkungan, begitu pariwisata yang ramah lingkungan terhadap air terutama diharapkan ini bisa lebih lagi dikembangkan setelah digelarnya KTT World Water Forum ini. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Terima kasih jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Bali. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.